Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammadin. Di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam pada 3 atau 4 tahun dari kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa laki-laki yang patut kita kenal. Siapa sajakah mereka? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MT yang berbahagia, mari kita bersama-sama mengikuti jejak Sang Rasul. Ya qalbi yazkur Ahmada Aynal huda mufnil ida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa yang berbahagia, pada episode sebelumnya kita telah membahas mengenai beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkemuka, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha, kemudian Utsman bin Affan, dan seterusnya. Kali ini kita akan lanjutkan dengan beberapa sahabat yang lainnya yang masih dalam kategori as-sabiqunal awwalun, yakni para sahabat yang masuk Islam pertama kali. Perlu kita ketahui bahwa setelah pendakwaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masa-masa sulit mulai dialami oleh umat Islam. Oleh karenanya, yang masuk Islam sekitar 3 atau 4 tahun masa itu masih belum terlalu banyak. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, kita wajib tahu, harus tahu siapa-siapa saja mereka yang telah berjuang di masa awal Islam. Inilah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita ketahui. Baik, sekarang kita lanjut pada sahabat yang berikutnya, yaitu Hadrat Abu Ubaidah bin Abdullah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan sahabat Nabi SAW yang menaklukkan Syam atau Suriah pada masa kekhalifahan Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat soleh dan penuh dengan ketakwaan, serta digelari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aminul Millah. Ya, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan gelar Aminul Millah, yakni Amin atau bendahara agama. Abu Ubaidah berasal dari Banu Khalaj, dari suku Quraisy juga. Beliau sangat berharga, sangat mulia di mata para sahabat. Abu Ubaidah begitu dicintai oleh Nabi SAW sampai-sampai Hadrat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha menyampaikan bahwa sekiranya Abu Ubaidah masih hidup pada masa kewafatan Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia akan menjadi khalifah.
Mengapa demikian? Karena ayahanda dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha sangat menjunjung tinggi sahabat ini, ya, sangat memuliakannya. Bahkan ketika pasca Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berpandangan bahwa Hadrat Abu Ubaidah pantas untuk menjadi seorang khalifah. Jadi Hadrat Abu Ubaidah begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai as-sabiqunal awalun, dan dalam pandangan sahabat-sahabat lainnya beliau layak untuk menjadi seorang khalifah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pandangan dari Hadrat Aisyah dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Hadrat Abu Ubaidah ini perlu untuk kita kenali dan kita ambil pelajaran dari beliau. Kemudian pemirsa yang berbahagia, perlu diketahui bahwa Hadrat Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu ini adalah salah seorang dari antara 10 sahabat yang diberi kabar suka oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan suci Nabi SAW bahwa beliau pun akan termasuk dari ahli surga. Beliau ini ya sahabat Nabi SAW yang syahid di pemerintahan atau di kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu karena wabah penyakit. Kemudian sahabat berikutnya adalah Hadrat Ubaidah bin Al-Harith, ya, Ubaidah bin Al-Harith. Kalau yang tadi adalah Hadrat Ubaidah bin Abdullah bin Al-Jarrah, maka sahabat berikutnya adalah Hadrat Ubaidah bin Al-Harith. Beliau dari Banu Muttalib dan termasuk di antara kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat selanjutnya adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Beliau adalah saudara angkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berasal ya dari Banu Makhzum, dan beliau termasuk dalam Banu Makhzum. Setelah beliau wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi jandanya, yakni Hadrat Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian ada sahabat berikutnya yaitu Abu Hudzaifah bin Utbah radhiyallahu taala anhu yang berasal dari Bani Umayyah. Ayahnya Utbah bin Rabi'ah adalah salah satu kepala suku kaum Quraisy. Abu Hudzaifah menjadi syahid ketika beliau berperang di zaman kekhalifahan Hadrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana pada saat itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerintahkan umat Islam untuk memerangi Musailamah Al-Kadzdzab yang melakukan perang Rongran, yang telah melakukan bughat atau pemberontakan di masa kekhalifahan beliau. Dan pada saat itu Hadrat Abu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu syahid di pertempuran di Yamamah. Kemudian sahabat berikutnya yaitu Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu dari Banu Adi yang merupakan saudara ipar Hadrat Umar radhiyallahu taala anhu. Dia adalah putra Zaid bin Amr bin Nufail yang telah meninggalkan politeisme atau bertuhan banyak pada masa itu. Bahkan masih di era jahiliyah beliau sudah meninggalkannya. Beliau adalah salah satu sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pasti masuk surga. Ya, pasti beliau dimasukkan ke jannah. Itu hadis Nabi SAW menyampaikan bahwa beliau termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau wafat pada masa keamiran Hadrat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian sahabat berikutnya ada Utsman bin Maz'un yang berasal dari Banu Jamh atau Bani Jumh. Beliau adalah seorang pria yang memiliki karakter yang sangat baik, yang sangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berhenti minum minuman keras ketika masih zaman jahiliyah, dan beliau sangat ingin menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Ketika beliau menerima Islam, beliau ingin menjadi seorang yang
sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah selalu. Kalau bahasa ininya ingin menjadi seperti seorang pertapa lah, orang yang banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi sibuk dalam urusan-urusan dunia. Tetapi sayang Nabi SAW tidak memperbolehkan hal tersebut karena Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan supaya kita memiliki hubungan yang baik ya dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan sesama manusia. Jadi kehidupan yang terputus dari kehidupan dunia juga itu tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita perhatikan bahwa Nabi SAW mengajarkan kita supaya kita beramal untuk urusan dunia dan juga untuk urusan akhirat. Seperti yang diajarkan dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ada sahabat berikut yaitu Arqam bin Abi Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, yang rumahnya terletak di kaki gunung Sofa atau bukit Sofa. Dan Nabi SAW menjadikan tempat itu, rumah itu sebagai tempat ibadahnya. Ya, atau markas besar pada masa itu. Nah, Hadrat Arqam berasal dari Banu Makhzum ya. Kemudian ada juga sahabat berikut yaitu Abdullah bin Jahash dan Ubaidullah bin Jahash radhiyallahu ta'ala anhuma. Keduanya adalah sepupu dari pihak ayah ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua sahabat Nabi SAW tadi itu memiliki saudara yang bernama Hadrat Zainab binti Jahash radhiyallahu ta'ala anha. Beliau adalah istri dari Nabi SAW. Jadi di antara keluarga ini ada yang dinikahi oleh Nabi SAW. Kemudian perlu diketahui bahwa Abdullah bin Jahash radhiyallahu ta'ala anhu termasuk di antara orang-orang yang meninggalkan penyembahan berhala. Bahkan masih ketika beliau masih di zaman jahiliyah, beliau sudah meninggalkannya. Ketika Islam muncul, beliau pun segera menjadi seorang muslim. Tetapi sayangnya ketika beliau berhijrah ke Abyssinia atau ke Habsyah, beliau meninggalkan agama Islam karena alasan tertentu. Dan beliau menjadi seorang yang beragama Kristen. Sehingga jandanya Hadrat Ummi Habibah radhiyallahu ta'ala anhu yang merupakan putri seorang ternama kepala suku Quraisy masa itu, yakni Abu Sufyan, kemudian melangsungkan pernikahan dengan Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemirsa ada juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang bukan berasal dari suku Quraisy namun berasal dari suku Hudzail. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang yang sangat miskin dan beliau menggembalakan kambing Uqbah bin Abi Mu'ayth, ya, seorang kepala suku Quraisy. Tetapi setelah dia menerima Islam, beliau mengabdi kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau diberikan pekerjaan yang pada akhirnya beliau menjadi seorang yang pandai, orang yang terpelajar. Ya, beliau mendapatkan karunia besar ya, dengan beliau mengkhidmati Nabi SAW. Sehingga beliau menjadi orang yang ahli dalam ilmu Al-Quranul Karim. Dan bahkan dikatakan oleh Nabi SAW bahwa ambillah Al-Quran dari 4 orang. Salah satunya adalah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Pemirsa, kemudian ada sahabat berikutnya itu Hadrat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berasal dari Abyssinia. Ya, beliau merupakan budak dari Umayyah bin Khalaf. Hadrat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu adalah muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berhenti dari memandangkan azan. Beliau memutuskan untuk tidak melantunkan azan lagi. Sehingga di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tidak mau lagi melantunkan azan karena beliau menganggap bahwa beliau adalah muazzinnya Rasulullah SAW. Dengan perginya Rasulullah SAW, dengan wafatnya Nabi SAW, sangat membawa kesedihan kepada Hadrat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Syam berhasil ditaklukkan atas kegigihan dari Sayyidina Umar bin Khattab, Hadrat Bilal akhirnya memandangkan azan lagi. Hal ini ketika
Sayyidina Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, maka peristiwa azannya Bilal ini membuat para sahabat teringat kembali kepada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka semuanya menangis ketika mendengar suara Bilal melantunkan azan, dan para sahabat menangis terseduh-seduh. Demikian pula Hadrat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian perlu diketahui juga para pemirsa bahwa ketika wafatnya Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, pada hari itu Sayyidina Umar berkata, pada hari ini telah meninggal dunia seorang pemimpin umat Islam. Ini adalah kata-kata dari raja pada waktu itu. Ini adalah kata-kata dari sang penguasa, dari khalifah pada masa itu. Untuk seorang yang tadinya adalah seorang budak dari Abyssinia, dari Habsyah, dari Afrika. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau pada hari itu. Kemudian Amir bin Fuhairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat Nabi SAW yang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dari perbudakan, dan kemudian beliau diberikan pekerjaan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat berikutnya adalah ada Khabbab bin Al-Arat yang merupakan seorang budak yang dibebaskan dan pada masa itu bekerja sebagai pandai besi, terkenal sebagai pandai besi. Pemirsa yang berbahagia, perlu diketahui bahwa Khabbab bin Al-Arat ini adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang mengajarkan Al-Quranul Karim ya kepada adiknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika di awal Islam. Perlu diketahui beliau adalah satu wujud yang mengajarkan Al-Quranul Karim yang menjadi perantara masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pemirsa, sahabat berikutnya adalah Hadrat Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau adalah tokoh penting di suku Ghifar. Ketika beliau mendengar Nabi SAW mengklaim sebagai Nabi, pada masa itu beliau mengirimkan salah seorang dari antara keluarganya untuk meneliti, untuk melakukan penyelidikan tentang siapa Muhammad SAW. Tetapi ketika orang yang diutus tersebut atau keluarga beliau yang diutus tersebut memberikan informasi kurang detail, kurang memuaskan beliau, akhirnya beliau datang ke Makkah Al-Mukarramah, dan setelah beliau datang ke Makkah Al-Mukarramah, beliau menyatakan keimanannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasanya ada peristiwa penting yang dialami oleh Hadrat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Pada saat itu karena beliau adalah salah satu putra dari tokoh-tokoh penting dari suku Al-Ghifari, suku Ghifar, maka yang terjadi adalah beliau meminta supaya keimanan beliau disembunyikan. Kemudian, namun sayang, ketika beliau keluar dari berjumpa dengan Nabi SAW, beliau mendengar orang-orang di Makkah ya mencaci maki Nabi SAW. Beliau tidak tahan untuk mendengarkan caci makian tersebut, pemirsa. Apa yang terjadi sesudah itu? Yang beliau lakukan adalah langsung beliau berteriak bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau berteriak demikian, beliau berkumandangkan demikian, sehingga penduduk Quraisy pada masa itu memukuli beliau sampai pingsan. Luar biasanya, beliau saking cinta kepada Nabi SAW, saking memiliki kecintaan kepada Nabi SAW, keimanan yang beliau sembunyikan tidak bisa ditahan. Beliau akhirnya bersyahadat di tengah-tengah orang-orang, memandangkan syahadat beliau di tengah-tengah orang-orang yang mencaci maki Nabi SAW. Pemirsa, coba kita lihat bagaimana tegasnya keimanan beliau, kuatnya keimanan beliau. Niatnya adalah untuk menyembunyikan keimanan, tetapi ketika beliau mendengar orang-orang mencaci maki Nabi SAW, ghirah beliau tidak bisa disembunyikan. Beliau berteriak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa, itulah kelebihan yang dimiliki oleh sahabat Nabi SAW di masa awal Islam.